Yang terhormat Ketua Yayasan SD Holistik Aulia Fahmina, Miss Rega Rogayah MPD. Yang terhormat Kepala SD Holistik Aulia Fahmina, Miss Winda Astuti SPD. Dan yang kami hormati pemateri talk show parenting pada hari ini, Miss Vivi Ade Cerliana MPSI selaku psikolog. Dan rekan-rekan guru dan staf SD Holistik Aulia Fahmina yang saya sayangi, serta ayah dan bunda siswa-siswi SD Holistik Aulia Fahmina, dan para tamu undangan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa umuru dina wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang turut kepada ajaran hingga akhir zaman. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya, Miss Lia, yang akan menjadi pembawa acara pada talk show parenting hari ini. Ayah bunda sekalian yang saya hormati, tema acara talk show parenting hari ini yaitu kunci sukses pola asuh. Adapun susunan acara parenting hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Yayasan SD Holistik Aulia Fahmina, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD Holistik Aulia Fahmina, yang keempat acara parenting, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Untuk itu marilah kita yang keempat acara sambutan dari Miss Vivi Ade Cerliana MPSI, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Untuk itu marilah kita buka acara talk show parenting hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Yayasan SD Holistik Aulia Fahmina. Kepada Miss Rega dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bunda-bunda dan ayah sekalian? Sepertinya pagi-pagi tapi baiknya belum belum baik dan gembira. Oke, sekali lagi ya saya tanya, apa kabarnya ayah bunda semuanya? Nah iya, kan sekarang semuanya sibuk, ada P5, ada market day ya, mestinya cerah ceria semua ya. Iya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas waktunya ayah bunda yang disisihkan di hari Minggu ini untuk seperti biasa. Sebetulnya ini parenting, rangkaian parenting juga gitu ya, parenting di bulan Maret. Kali ini dimeriahkan dengan dua acara yang lain, yaitu acara yang digelar oleh FKS ya. Pengurus FKS ada di sini. Pengurus FKS Bunda Kirsta. Ya, acara Market Day itu acara dari Forum Keluarga Sakinah atau komite ya, komite sekolah. Dan juga acara perayaan P5, perayaan profil penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sampai belibet gini. Banyak P-nya 5 ya. Yang guru-guru pasti pada ketawa nih. Ya, terima kasih juga kepada para tamu undangan yang
dari TK ya, TK selain dari SD Aulia, ada dari TK Aulia juga dan dari TK lain ya. Selamat melihat-lihat ya sekolah kita seperti ini ya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada selain pada hadirin semuanya yang telah hadir dan juga kepada Miss Vivi yang bersedia sekali lagi mengisi acara talk show hari ini. Semoga bisa kita dapat banyak manfaat ya dari talk show kali ini. Juga terima kasih kepada seluruh segenap panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. 3 acara ya, ada talk show sekarang, ada juga perayaan P5 dan juga market day. Nah, sebelum kita dengar talk show yang nanti pasti seru banget gitu ya. Kalau ngebicara tentang pola asuh ya, ini kunci pola asuh kan judulnya ya. Itu pasti nggak ada matinya ya. Pasti seru kalau ngebahas tentang pola asuh. Nah, namun sebelumnya saya juga akan beritahu bahwa acara hari ini itu market day ya. Market day ini bukan sekedar anak-anak berjualan di sini ya, tapi kita ada misi tertentu ya. Anak-anak itu berjualan dengan banyak syaratnya. Jadi mau jualan aja nggak gampang ya. Banyak syaratnya. Ada yang tahu di antara syaratnya kan bunda-bunda pasti mendampingi ya ketika proses mau hari ini jualan seperti apa ya. Ada yang mau cerita? Ya, silahkan Bunda. Tidak menggunakan pemakaian plastik, kertas, semuanya untuk tujuan untuk global warming yang seperti Aulia terapkan selama ini. Dan tadi juga dengan mengakalinya saya sendiri pikir menggunakan daun pisang untuk cupnya. Masya Allah, beri aplaus kepada Bunda salah satunya dan semua bunda-bunda. Pasti saya bisa membayangkan semalam. Saya bilang ini bunda-bunda besok anaknya mau jualan, kita kasih syarat tidak boleh pakai kemasan yang nanti jadi sampah gitu ya. Kalaupun terpaksa ada sampah ya seperti tadi daun pisang ya, yang organik yang bisa diserap oleh tanah dan menjadi tanah lagi gitu ya. Kalau plastik kan ratusan tahun ya nyerapnya ya. Mudah tidak cara tersebut? Susah tuh. Ya, baru kerasa ya Bun, baru kerasa ya. Kita jadi seperti alien ya. Iya, kita yang harusnya kita yang normal nih yang seperti ini gitu. Tapi karena saking susahnya menerapkan, jadi kitanya yang malah seperti alien gitu. Karena apa? Karena infrastrukturnya belum mendukung gitu. Tidak semua punya pemikiran yang sama dengan kita. Jadi untuk menerapkan Go Green itu sama dengan ketika kita jihad. Betul tidak? Artinya jihad apa? Bersungguh-sungguh kan? Perjuangan. Tidak, bukan berdarah-darah ya, tapi apa namanya? Pokoknya kita merasakan sendiri bahwa yang namanya untuk menjadi Go Green ini baru dikasih syarat ini satu event ya kan, harus berjualan dengan cara seperti itu. Bagaimana kalau kita beneran jualan yang punya prinsip Go Green? Pasti pembelinya pada lari kayaknya. Nah, belum lagi saya tanya, gimana Miss kalau ada pembeli yang tidak bawa tepak? Nah itu, ini juga yang merepotkan ya. Kemana-mana kita harus bawa tepak kalau mau beli sesuatu. Kalau yang nggak bawa tepak gimana? Kenapa nggak bawa tepak? Lupa. Coba kita sebagai penjual, apa solusinya supaya
pembeli tetap bisa membeli tanpa tepak gitu ya. Silahkan sediakan gitu. Nah itu kan apa? Pembelajaran apa itu? Pembelajaran apa ketika ya? Antisipasi, disiplin juga. Jadi parents maksudnya pembelinya harus disiplin ya. Bayangkan pembeli diatur sama kita. Sedangkan yang namanya market atau pasar itu justru membuat pembeli itu jadi seperti surga kan. Mau apa? Ya, layani. Maka misi market day hari ini itu bukan menjual sebanyak-banyaknya, makanya jualannya juga dibatasin kan. Karena anak usia SD itu belum saatnya diberi keterampilan kemandirian ekonomi. Ya, belum. SMP. Nah, SMP itu justru harus mulai diberi kemandirian ekonomi, keterampilan bagaimana sih cara mencari uang itu supaya bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kalau ini ya kayak gini aja udah repot kan ya. Jadi dan market day itu yang dibuat ataupun dibeli lalu dijual lagi, namanya juga pasar ya, boleh membeli boleh menjual dengan cara tertentu. Itu adalah hasil dari, nah ini berhubungan dengan money management. Jadi kita nih panjang nih, market day ini tidak sederhana Miss Vivi, panjang. 1 tahun anak diminta menyisihkan uang-uang receh ya, uang koin dengan syarat, ini nggak tahu nih mengikuti syarat ini atau enggak nih. Dengan syarat tidak boleh menukar, harus benar-benar uang yang sudah tidak terpakai, yang sisa belanja atau apa gitu, dibawakan ke anak lalu nanti dimasukkan ke sini. Nah, untuk belajar bersabar dan melihat hasil, berproses gitu ya, berproses dan lihat hasil. Ternyata hasilnya Pak, bahkan ada yang udah penuh lalu minta satu lagi celengannya, dikasih. Jadi ada 2 celengan gitu anak. Nah itu isinya recehan semua, 500-an, ribuan, pokoknya koin semua ya. Nah saat dibuka itu dari yang kecil-kecil yang kelihatannya tidak berharga itu ternyata menghasilkan banyak. Itu kan prestasi yang luar biasa ya, yang dicapai sendiri oleh si anak. Nah setelah itu tidak cukup di situ, kita kasih tahu bagaimana cara menggunakan uang yang sudah mereka kumpulkan. Kita bagi 3. Bagian pertama itu untuk sosial, untuk berbagi, untuk sedekah. Bagian kedua untuk dibelanjakan. Bagian ketiga untuk ditabung lagi, atau seperti sekarang mungkin tabungannya sekarang sudah jadi dagangan-dagangan itu ya. Jadi benar-benar terpakai semua di tempat-tempatnya gitu ya. Yang untuk disedekahkan sudah kita laksanakan di acara Isra Mi'raj. Acara Isra Mi'raj itu berapa sedekahnya? Seikhlasnya anak. Jadi dari celengan sebanyak ini ada yang aku mau kasihnya 500 aja, nggak apa-apa. Yang penting ikhlas gitu. Atau aku kalau semua jangan, pokoknya dibagi 3. Terserah mau bagi 3-nya berapa. Yang jelas untuk belanja dibatasi hanya 20.000 saja. Jadi dari sekian banyak yang bisa dibelanjakan hanya 20.000. Nah, yang disedekahkan, yang sisanya silahkan mau ditabung, mau pokoknya jangan dibelanjakan, ditabung lagi gitu. Nah, ini satu rangkaian kegiatan yang menghasilkan sesuatu kan, dan itu berkaitan dengan pola asuh juga, berkaitan dengan P5 yang sekarang temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup seperti apa yang mau kita tanamkan kepada putra-putri kita? Ketika anak bisa mengatur uangnya,
mengatur hidupnya, lalu tidak hedon ya, tidak hedon dan tidak impulsif. Nah, kenapa di Aulia ini tidak ada jajan? Kan, kok di Aulia nggak boleh jajan sih? Nah, karena jajan itu cenderung mengarahkan kita kepada impulsivitas. Jadi apa sih? Tidak terencana kan biasanya. Lapar mata, pengen beli kan. Tapi kalau sekarang boleh jajan anak-anak, tapi jajan yang terencana dan dengan dana yang tertentu gitu kan, 20.000 di situ silakan dihabiskan 20.000 itu, tapi ada rencana. Nah, ini juga saya harap sih di rumah juga seperti itu. Kalau misalnya mau kemana, mau ke Alfa, mau belanja apa dengan biaya berapa gitu kan, itu terencana. Jangan wah bunda pengen itu, nah itu artinya lapar mata. Kalau butuh itu kan udah ada rencana. Saya mau es krim, boleh, tapi ada rencana pengen beli es krim gitu, bukan tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan pengen es krim. Apa ngeliat, begitu lihat dia pengen, itu cirinya tidak terencana ya. Oke, itu satu sisi ini, jadi semua berkaitan ya. Market day, P5-nya sendiri itu mengolah sampah yang sudah tidak terpakai menjadi hasil karya. Bahkan ada, saya lihat itu ada yang ditempatin kertas kecil-kecil ya Miss, itu kelas 6 karya membuat pupuk dari sampah organik. Sampai anak-anak kita sudah bisa membuat pupuk ya. Beri aplaus kepada anak-anak Aulia. Ya, bisa membuat pupuk, membuat macam-macam di situ. Pokoknya kita bebaskan aja, kreativitas terjadi di situ ya. Lalu apalagi? Oke. Sepertinya untuk sambutan terlalu panjang malah ya, seperti presentasi saya jadinya. Silahkan bisa kita mulai acara ini ya. Saya buka acara ini dengan basma. Tadi sudah dibuka ya, saya buka lagi deh 2 kali. Ya. Selanjutnya saya serahkan ke Miss Lia kembali selaku Master of Ceremony hari ini. Ya, terima kasih Miss Rega atas sambutannya dan materi sedikit yang diberikan oleh Miss Rega tentang P5 Market Day yang akan diselenggarakan pada hari ini. Baik, selanjutnya akan sambutan dari Ayah Bunda. Yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki acara inti yakni talk show parenting dengan tema kunci sukses pola asuh dengan Miss Ade Ira selaku moderator pada kesempatan ini. Miss Ade, saya persilakan. Baik, terima kasih Miss Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi mendampingi Ade nggak Pak? Yang sudah diberikan mandat oleh sekolah, boleh untuk Bunda Prigel, Bunda Vika, dan juga Bunda Fahma dipersilahkan untuk maju ke depan. Iya, ada di sini. Oh, ini model acaranya ada bintang tamu. Iya, saya selaku host jadi deg-degan. Iya. Enggak, Pak Saleh. Enggak, iya.
Menyambung dari rangkaian acara hari ini, saya tadi malam oret-oretan sedikit sama Miss Rega. Saya ingin tahu lebih jauh tadinya kenapa jadi seperti ini, ataupun temanya yang kita ambil sekarang itu soal pola asuh ya. Ada oret-oretan sedikit. Beberapa kali sering diskusi ya. Maaf, saya sambil gini aja biar nggak kelihatan grogi. Ini alhamdulillah partisipasi orang tua luar biasa. Ini semua kelas dari apa? Oh, dari luar juga ada. Ada ya? dari luar juga Pak, Ya. betul. Oke. Nah, saya sering mendengar sendiri apa itu dari Miss Rega ketika setiap tahun menyiapkan kalender akademik, menyiapkan kurikulum untuk tahun-tahun ajaran berikutnya, yaitu soal murid baru yang datang. Yang harus kita hadapi adalah bermacam-macam ternyata, dan antisipasi untuk menghadapi kemungkinan adaptasi penyesuaian anak-anak dengan kurikulum yang akan dijalani di Aulia kan, melalui serangkaian asesmen, wawancara, supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran di Aulia. Tapi seringkali hambatan yang dihadapi itu adalah masalah perilaku yang menurut mereka PR tumbuh kembang yang dirunut, ditarik ke belakang ini dari rumah atau dari sekolah sebelumnya yang perhatian kepada tumbuh kembangnya tidak terlalu serius. Istilahnya PR tumbuh kembang. Jadi harusnya dia bisa menikmati pembelajaran di usia itu. Usia SD kan udah ada kurikulumnya tuh. Diharapkan punya kapasitas untuk bisa mandiri berpikir dan lain-lain. Tapi kan ditemukan tidak semua seperti itu. Jadi sekolah akhirnya mengerjakan PR tumbuh kembang dulu. Nah, ini kan berarti mundur sedikit tuh. Dari sisi waktu juga akhirnya terkoreksi. Karena kita punya pendirian itu lebih penting. Ya, mungkin materi pelajaran oke dah bisa jadi terhambat karena kita kompeten base kan, memilih itu dan sesuai dengan prinsip Montessori. Mana yang lebih penting? Ya kan, bisa berhitung atau bisa soal kemandirian misalkan, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya kan pendidikan buat itu, iya kan, bukan pengetahuan tapi perilaku yang kita ingin lahirkan dari proses pendidikan adalah perilaku yang sesuai, yang nanti di tengah masyarakat bukan hanya dia bisa menyelesaikan sendiri, malah bisa menyelesaikan masalah yang ada di luar selain dirinya kan gitu. Berarti kan soal kematangan itu urusan sekolah. Tetapi tumbuh kembang ini urusan di rumah. Ya. Jadi harusnya begitu. Jadi kenapa kita sekolah sering mendapatkan PR tumbuh kembang yang harus diselesaikan di rumah. Sekolah itu mendidik, ngasih pelajaran, ya kan, ilmu-ilmu baru, bukan disuruh ngajarin cara berpakaian lagi, gitu kan, cara menaruh senda atau masalah-masalah kemandirian yang dalam kurikulum sudah selesai di usia TK. Tapi itu untuk reguler ya. Tapi kan ada sebagian kita yang spesial, kita mengecualikan itu. Ini anak-anak reguler. Sampai ada istilah
abu-abu, anak abu-abu. Jadi dibilang merasa, tapi enggak, ini normal-normal aja. Tapi ketika memasuki suatu suasana serius, pembelajaran di kurikulum SD, itu mengganjal. Transfer of knowledge, transfer pengetahuan terhambat. Ada problem konsentrasi, ya kan, ketahanan. Baru 1 jam atau baru 5 menit sudah merubah orientasi, nggak merasa di dalam kelas, keluar kelas, atau mengganggu temennya dan lain-lain. Bagaimana sekolah kemudian merespon itu? Kita nggak bisa lari cepat akhirnya, kan? Ini kemudian saya dengar juga akhirnya itu melibatkan lagi orang tua. Jadi kita akhirnya di posisi mediasi antara rumah dengan psikolog. Kita di tengah-tengah, panggil psikolog, nih ngobrol, coba gimana selesaikan. Padahal bukan, kayaknya bukan dalam setting kurikulum itu sebetulnya, ya kan. Itu servis pelayanan. Memang kita concern kepada tumbuh kembang. Kita berpendirian, berwacanakan perkembangan manusia, bukan satunya prestasi akademik. 2 wacana itu kita memilih wacana perkembangan manusia. Nah itu kita sering jadi mediator itu, ya. Jadi tapi alhamdulillah itu memang harus kita sikapi, dan beberapa yang akhirnya bekerja sama dengan itu dalam kurun waktu berikutnya, alhamdulillah ada perubahan pada perilaku anak-anak yang punya PR perkembangan itu. Jadi ya kuncinya bersabar, terus kita akan berpendirian seperti itu kayaknya, karena kita fokusnya kan children centered, fokusnya kepada anak-anak, kepada peserta didik, ya, yang harus jadi pertimbangan. Itu Bu Pipi, itu sebuah problem yang memang ada di mana-mana, dan Bu Pipi juga cerita, dan dia juga keliling ke banyak sekolah, ya, menemukan hal-hal yang sama. Problem di parenting, ya, pola asuh itu di parenting. Ya bersyukur sekali kita sering memanfaatkan sisa waktu atau waktu-waktu luang kita untuk mendiskusikan soal parenting ini, karena nggak bisa, apalagi usia TK dan SD awal-awal itu kita harus kerjasama, karena selain rumah, sekolah, kan ada lagi di tengah-tengah infrastruktur sosial kita itu memang ada yang mendukung tumbuh kembang, ada yang bertabrakan, ya kan. Anak-anak itu kalau memang masyarakat membantu bahwa dia itu anak-anak, memperlakukan mereka sebagai anak-anak, ya kan, akan berbeda, gitu kan. Anak-anak melalui kehidupannya. Nah, kenapa jadi tema valuasi? Ya itulah, karena ini akan penting buat kerjasama sekolah dengan orang tua, pertumbuhan peserta didik. Jadi yang bermula dari proses pembelajaran yang terhambat itu banyak bermula dari masalah ini. Marilah kita sama-sama memberikan perhatian kepada kasus-kasus atau masalah-masalah yang ditimbulkan dari pola asuh, ya kan. Montessori juga kemarin ada kuat yang Montessori itu, ya, soal oke. Nah, kalau tema ini P5, kita milihnya itu soal gaya hidup berkelanjutan. Ini Montessori banget. Montessori saya papang itu di beberapa poster. Nanti Miss Reka harus cerita nih.
bagaimana itu fatwa Montessori tentang pendidikan. Fatwanya nih, the land, kan? The land is where our roots are. The children must be taught. Bahasa Inggris juga aneh, tulisannya kemana, bacanya gimana? Must be taught to be, to feel and live in harmony with the earth. Nah, ini pesan dari fatwa Montessori bahwa pendidikan anak-anak harus diajari, ya kan? Ya asal mula kita dari mana dan kita dengan makhluk-makhluk lain itu sebetulnya satu asal muasal, mengharapkan koki pendidikan koki untuk ini bahasanya dahsyat sekali, to feel. Jadi pembelajaran bagaimana supaya si peserta didik merasa berada di alam yang harmoni dengan makhluk lain, to feel, bukan to know aja, bukan. Jadi harus bersentuhan dengan perasaan dia sebagai bagian dari alam raya ini, ya kan, yang diemban oleh. Nah, bagaimana Miss Rega ini kayaknya visi cosmic educationnya Montessori. Bagaimana ini meramu pesan atau fatwa Montessori ini ke dalam pembelajaran di Aulia? Ya, kita tadi kan kalau kata Pak Soleh fatwa tadi itu menyatakan bahwa kita ini harus kita berasal dari tanah dan kita kembali ke tanah, dan makhluk-makhluk lain pun selain jin dan malaikat itu dari tanah ya. Itu semua harus hidup berdampingan secara harmonis karena kita sama, semua dari tanah, dan kita juga nanti jadi tanah lagi gitu. Jadi tolonglah gitu bersahabat dengan bumi ini gitu, bersahabat dengan tanah. Dan visi pendidikan Montessori yang lebih tinggi dari SD itu ke atas itu adalah menjadikan bumi ini atau planet bumi ini tempat yang lebih baik untuk ditinggali, bukan menjadi tempat yang lebih buruk untuk ditinggali. Nah, ini tadi jihad kita untuk go green itu ya, untuk itu gitu, implementasi itu selaras dengan keyakinan kita juga sebagai orang Islam gitu. Sangat di Al-Quran juga kan, la fasadat fil ard, ya kan, tidak boleh kita membuat kerusakan di muka bumi ya. Kayaknya pernah ngaji Montessori dulu sama kiai siapa ya, mengamalkan ayat Quran itu ya. Nanti ada beberapa saya menunjukkan sekali pelajaran dari Montessori, seolah-olah Montessori itu kayaknya bersentuhan dengan ajaran Islam ya, karena memang ajaran universal sih ya, pasti ketemu. Pengantarnya kepanjangan, tapi sekarang ke Miss Ade lagi kayaknya untuk mempersilakan Bu Bibi menyampaikan materi, dan kemudian nanti ada tanya jawab, mungkin di sela-sela nanti saya juga masuk lagi untuk. Ya. Terima kasih. Demikian sedikit intro dari prolog dari saya sebagai pendamping kurikulum Aulia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Saleh. Sebetulnya jadi bingung ini, apa perlu ada untuk membacakan CV Bu Vivi atau kita lanjut aja nih Bu Vivi? Kakak sini aja Kak, lewat. Oke, parents sebelum ya parents sebelumnya Adi mau bacakan sedikit CV dari Bu Vivi. Mungkin CV ini terlalu panjang ya. Baru kali ini Adi baca CV itu untuk satu pemateri itu udah berpanjang CV-nya. Mungkin nanti akan Adi baca, mohon maaf Adi baca lewat sini karena memang terlalu panjang buat Adi gitu ya. Oke. Oke, Bu Vivi Ade Cerliana, MPSI Psikolog, lahir di Pekanbaru 2 November 1974.
Betul Bu? Oke. Beliau melanjutkan pendidikan di tahun 1999 asisten psikolog di SD Islam Ashofa Pekanbaru, lalu lanjutkan di 2003 di terapis anak spesial di Yayasan Anak Mandiri Pekanbaru. Selanjutnya di tahun 2004-2005 di Home Visit Terapi Pekanbaru, dan dari tahun sekarang itu ada pengelola PAUD ya Bu ya? Pengelola PAUD Islam Cerliana KB TPA Pekanbaru, lalu 2003 di Biro. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang untuk PAUD-nya. Selanjutnya 2003 di Biro Psikolog Humanika Pekanbaru, dan sekarang asesor Badan Akreditasi Nasional PAUD PNF Provinsi Pekanbaru Provinsi Riau ya Bu. Dan 2016 sampai sekarang di TK dan SD Smart Aula di Cirebon, 2016 sampai sekarang di TK dan SD Aulia Cirebon, 2017 sampai 2022 di Global Psychology Center Cirebon, 2019 sampai sekarang di PAUD TPA Pratakfits Al-Bahja Cirebon, dan Alunika Biro Psikologi dan Pusat Terapi Anak Kuningan dan Cirebon, 2022 SDIQ, SMPIQ, SMAIQ Al-Bahja Pusat Cirebon. Betul Bu Vivi? Insya Allah banyak kan peran semuanya. Kenapa Ade baca emang benar-benar kalau harus dibaca dihafalkan itu mungkin nggak bisa gitu. Oke, parents, selanjutnya akan Ade serahkan langsung saja ke Bu Vivi ya Bu, dan di sini sudah ada Bunda Fahma, Bunda Vika dan juga Bunda Prigel. Kepada Bu Vivi Ade persilahkan. Baik, makasih Miss Ade. Alhamdulillah bisa membersamai teman-teman orang tua yang sangat-sangat luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tuh dihubungin beberapa hari yang lalu. Ya, Alhamdulillah saya selalu katakan kepada teman-teman, tolong diingatkan satu hari sebelumnya. Maklum ya, di usia yang sudah mulai wow, jadinya pekerjaannya juga semakin diamanahi. Yang Masya Allah, saya kebetulan sangat senang dengan pendidikan. Dan tadi malam tuh Miss Adi udah WA Miss Ivi, nanti ada 3 orang tua yang akan membersamai. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih mama-mama semuanya. Dan 2 orang tua udah saya kenal. Jadi mama, insya Allah kita akan berkenalan lebih mantap lagi. Nah, kalau untuk berbicara tentang pola pengasuhan, mungkin ya benar tadi di awal, apalagi kata Miss Rega pada saat memberikan sambutan, Pak Soleh juga memberikan sambutan. Insya Allah semuanya memang harus terkait sih ya. Dan kita ya di situ ya memang harus konsisten. PR berkelanjutan kalau saya katakan adalah pada saat memberikan materi tentang pola pengasuhan itu adalah PR berkelanjutan. Nah, yang paling penting agar pola itu nyampe, apa sih kunci utamanya? Kita sebagai orang tua sudah melakukan perubahan nggak pada diri? Karena masing-masing kita punya pola pengasuhan yang masing-masing. Nah, sekarang sudah merapikan belum untuk diri kita menerapkan? Misalnya sederhana saja, aku memaafkan dong untuk kemarin pola pengasuhan orang tua saya yang dulunya galak luar biasa. Itu contoh ya. Mungkin saya kebetulan lahir dari keluarga Batak yang sangat keras. Dan apa-apa dulu tuh zaman dulu mana ada, kalau misalnya mungkin berbeda kali ya. Kalau papa saya apa-apa ikat pinggangnya itu indah sekali. Jadi saya harus minta maaf dulu nih. Minta maafnya kemana? Ke kaki saya yang dulu kalau misalnya mau pergi sekolah bengkak-bengkak. Maaf ya kaki ya, kamu teh sakit. Jadi saya besok gak mau lagi gituin anak saya. Nah, itu yang saya katakan, memulai dari diri terlebih dahulu. Nah, nanti kita banyak bincang deh di sini. Karena kalau pola pengasuhan ini terkaitnya panjang banget. Kaitan berikutnya kemana? Disiplin. Terkaitnya lagi ke tanggung jawab. Benar kata Miss Rega katakan. Lalu kemandirian. Nah, itu yang dibutuhkan sekolah yang kata Pak Soleh katakan. Di sekolah itu akademik yang akan kami berikan, bukan memulai lagi kami mengajarkan kita menanamkan kerjasama seperti ini ya.
Halo, itu bukan warisan yang diturunkan dan dimiliki oleh anak, tetapi itu adalah pengajaran yang dijadikan pembiasaan. Di mana? Pola asuh. Nah, itu lingkarannya tidak terputus. Makanya banyak sekali sekolah-sekolah yang berteriak, kenapa ya anak ini gak mau diem? Nah, kalau misalnya saya melihat dari observasi ngelihat, gak apa-apa, yang perlu dirapiin mama papanya. Yuk, mana? Anaknya mah niru-niru aja. Orang dia melihat, dia mendengarkan, lalu dikerjakannya kembali. Lalu kami di sekolah merekam apa yang mama papa berikan di rumah. Jadi kalau misalnya guru-guru mengatakan, Ma, Pa, di rumahnya bagaimana? Masih sering berlari-lari kah? Oh iya, langsung deh cerita. Jadi hal-hal seperti itu adalah suatu pembiasaan. Nah, itu seperti itu. Apakah ada kata terlambat? Nggak ada kata terlambat. Saya saja masih terus belajar. Belajar berdasarkan seperti apa kalau di psikologi? Berdasarkan seperti usia perkembangan anak. Nah, itu kayak gitu. Oke, kita mau memulai dari mana nih Miss Ade? Pembukaannya juga jangan panjang-panjang dan lebar-lebar. Putarannya itu lingkaran circle yang tidak terputus ya. Oke. Boleh ini mungkin bisa dari Bunda Prigel, Vika atau Mama dulu kah yang untuk memulai? Mau sharing dulu aja. Sharing saja. Jadi kita hanya ngobrol-ngobrol aja kok. Nggak ngapa-ngapain ya. Nggak ada prioritas dan protesnya juga kan? Tidak ada. Ayo Mak. Udah Mama. Oke, siap. Terima kasih. Takutnya nanti dites pulang dari sini anaknya udah seperti apa gitu kan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Ade, terima kasih juga sekolah. Kemarin sebelumnya ya, seminggunya saya sudah dihubungi, terus saya bilang kenapa harus saya gitu kan, masih banyak loh mama-mama yang lain gitu untuk bercerita di depan. Enggak kok, mama-mama aja. Apa sih yang harus saya ceritakan? Saya bilang begitu ya. Ya pokoknya yang spesial aja deh gitu. Oh iya, saya teringat pada anak saya yang alhamdulillah untuk sekarang itu sudah sangat berubah, dalam artian berubah bukan jadi ngutragel ya, bukan. Bukan, tapi dia menjadi sosok yang periang, bisa bersuara gitu ya. Karena awalnya dulu jangankan bersuara, memanggil kepada ibunya mama atau ibu atau bunda, nggak pernah. Dan saya merasakan kenapa anak saya kok seperti itu, beda dengan teman-temannya yang lain. Ketika ibu atau orang tuanya ya pas mau jemput, itu sambil ceria gitu ya. Kalau saya lihat anak saya tidak ekspresif banget gitu ya. Kenapa gitu? Itu saya cerita sama pertama Mr. Soleh. Mr. Soleh kenapa ya gitu, kok Pak Ma beda dengan yang lain gitu. Tenang Bu, tenang, nanti juga biasa kok. Memang ada satu kekhawatiran ya, kekhawatiran di mana apakah anak ini tidak bisa ekspresifnya keluar gitu, atau memang ada sesuatu dalam hatinya, merasakan beban atau bagaimana gitu. Padahal kalau di rumah dia sangat ceria sekali. Dia ceria ketika mamanya berada di dapur, dia pasti mengambil sayuran, wortel, dia nyanyi-nyanyi biasa gitu kan. Oh, pokoknya heboh lah, heboh. Tapi kalau sudah keluar dari kandang, ya rumah maksudnya gitu, itu akan berbeda 180 derajat, berbeda sekali. Dia akan menjadi pendiam, tidak ada ekspresi sama sekali. Begitu. Sama missnya pun kalau ditanya, ya dia mengeluarkan suara, tapi suaranya hanya ngeharewos, kata orang Sunda tuh. Apa ya? Berbisik sampai missnya harus telinganya didekatkan. Apa Ma gitu, barulah kedengaran gitu ya. Terus kalau dia ke sekolah lupa membawa tumblernya, saya mencoba untuk tidak membawakan tumbler itu ke sekolah. Kenapa? Saya ingin anak saya coba bagaimana bisa nggak mengatasi masalah itu. Begitu. Awalnya sih saya kepikiran, oh kasihan anak saya nanti gimana minumnya, oh kasihan gitu ya. Tapi saya mikir, kalau terus-terusan seperti itu, anak saya tidak akan berpikir nanti dia
apa-apa kan disuapin kan, berarti begitu. Makanya saya biarin. Ternyata iya, dulu waktu masih ada almarhum Misri, dia lebih dekat sama Misri. Sama almarhum begini, cuman pegang bajunya, gini-gini aja ke Misnya tuh, nggak ngomong, nggak, gini-gini aja. Tapi alhamdulillah Misnya luar biasa memahami bagaimana anak saya. Langsung, ada apa Pak? Mau minum Miss, aku tumblernya lupa nggak bawa. Itu dengan suara yang sangat perlu banget. Itu di situ. Itu awal ya, waktu awal begitu. Papa kan di sini udah mau 9 tahun Bu, dari PG, TK 1 sama TK 2, terus SD sekarang kelas 6. Dan alhamdulillah itu perubahannya sangat luar biasa sekali. Dan memang betul sih kata Miss Rega sama Mr. Soleh tadi, kita tidak mengejar yang namanya akademik, begitu. Tapi saya memang di rumah menyediakan buku-buku pengetahuan juga, begitu. Jadi ketika di sekolah begini, contoh waktu itu saya ngelihat buku CIS di sekolah ya. Miss, ini buku apa? Buku CIS. Oh iya, aku tahu ingin ini, ingin itu gitu ya. Saya sampai beli bukunya. Terus ada juga buku yang tentang pokoknya pengetahuan segala macam saya di rumah adakan. Biar anak pas di sekolah ada seperti ini, di rumah pun sama, begitu. Karena saya ngelihat anak saya kan tidak ngomong ekspresif seperti itu gitu ya. Yang penting dia baca segala macam, dan alhamdulillah itu memang betul juga. Padahal saya tidak pernah mendikte kepada saya, Dek, kalau planet itu ada berapa? Enggak, begitu. Tapi ketika saya keluarkan ada planet ini, dia akan nyambung, begitu. Padahal saya nggak pernah ngajarin itu. Dan subhanallah, terus saya mikir, oh berarti di sekolah ini luar biasa ya caranya. Bagaimana kok anak-anak bisa sampai detail? Kalau mengetahui sesuatu itu detail banget itu gitu. Jadi kalau untuk anak saya sendiri adalah dalam hal sosial ya, awalnya itu dia tidak bisa langsung bergabung pada satu lingkungan. Dia harus bisa membaca dulu lingkungan itu, dan itu lama sekali, tidak bisa 1-2 hari, sebulan 2 bulan. Di sekolah pun dia sampai 3 tahun untuk bisa berbicara. Dalam artian berbicara keluar suara ya gitu. Kalau berbicara biasa dia ya biasa saja gitu. Tapi berbicara ya seperti dia bisa bercerita dengan temannya gitu kan. Berbicara ketika meminta sesuatu sama gurunya gitu. Itu aja sih sebetulnya gitu. Nah dari situlah saya ngelihat memang sih secara emosional saya, kenapa sih emaknya istilahnya kan ngomong gini, tapi kenapa anak saya kok kayak gini? Pernah dalam pikiran, ya Allah, sampai ibu-ibu yang lain suka ini, Bun, gimana sih anaknya tuh kok diem aja? Wong emaknya kayak mau kenen, kok anaknya ngomong konon gitu ya istilahnya. Terus anak gini, udah biarin aja, nanti juga ada waktunya kok gitu. Mungkin anak saya sekarang dia lagi melihat dulu, oh seperti ini. Mungkin juga dia nanti berubah sedikit-sedikit gitu. Kita kan nggak bisa ya menekankan ke anak, kamu tuh harus gini, harus bisa begini-begini. Enggak. Saya berpikir lagi pada diri saya sendiri. Jadi ingat tadi kata Miss Bibi, kita harus bisa memperbaiki diri kita sendiri, memaafkan apa pola asuh orang tua kita dulu, dan itu benar. Saya mencoba untuk berdamai dengan itu, karena betul Miss Bibi, saya juga orang tua saya istilahnya orang tua yang sangat ya lah agak sedikit ini ya gitu ya. Pengasuhan sekarang beda dong dengan pengasuhan dulu gitu ya. Saya di situ memaafkan pada diri saya, ya Allah, ya dulu saya ketika saya harus naik panggung, mungkin waktu itu bukan mungkin lagi, tidak seperti anak saya sekarang, dia bisa menari dengan senang gitu kan ya. Dulu saya kalau disuruh menari mungkin saya akan nangis darah Miss Pipi, saking takutnya gitu, udah gemeter gitu kan. Itu waktu SD saya, makanya saya ya Allah ya. Dan orang tua di situ bukan berarti saya menyalahkan orang tua ya, karena parenting dulu kan kayak gini ya gitu. Kalau sekarang kita ada internet, ada apa, bisa ikutan parenting di mana-mana ya Bu ya gitu. Nah orang tua saya dulu bukannya mendukung saya untuk naik panggung, tetapi saya dimarahin, habis-habis saya dimarahin. Itu di situ. Nah dari situlah saya ngelihat, oh iya berarti saya tidak boleh ke anak saya seperti itu. Jadi saya membiarkan anak saya dukung aja, saya dukung aja. Ini anak mau gimana, seperti apa gitu ya. Tidak saya untuk tekankan harus begini, emakmu begini, kamu juga harus begini, enggak. Begitu. Makanya ketika kemarin di sekolah ada yang namanya ikutan eskul. Di sekolah sendiri kan eskul itu tidak diharuskan dipilih sama orang tua ya, tapi dikembalikan kepada anak-anak. Dan saya sangat bersyukur sekali.
anak di situ memilih sendiri dan itu enjoy gitu. Makanya ketika pas anak-anak ya Fahma sendiri ya gitu, ketika dia naik panggung dan segala macem, oh dia juga bisa ya, oh ternyata dia juga pede gitu loh, oh dari disitulah gitu, masya Allah gitu. Itu yang sangat saya syukur, alhamdulillah gitu ya. Untuk step anak saya untuk pede, alhamdulillah sudah nyampe. Nah, untuk pengetahuan ya, itu nanti kita bisa di belakang. Karena apa? Sekolah di Aulia ini kita harus sebagai orang tua kayaknya harus bisa memantapkan diri. Untuk akademik, di luar pasti teman-teman udah jauh pelajarannya. 1 kali berapa sampai 100 mungkin ya. Ada yang sudah hafal di luar ini. Tapi kalau lihat anak saya, enggak. Tapi yang penting dia paham dulu. Bener kata Miss Rega dulu, tidak harus banyak pembelajaran kok gitu. Satu pelajaran kalau anak itu bisa mempertanyakan ini itu insya Allah bisa. Dan kalau anak sudah tahu konsepnya, nggak usah banyak-banyak, hal-hal apapun dia akan mengerti, dia akan paham kok begitu. Cuma tinggal bagaimana kita memantapkan diri sebagai orang tua. Melihat anak di luar, jangan samakan dengan anak-anak kita yang sekolah di sini. Itu saja sih sebetulnya. Dan untuk ibadah ya sholat, alhamdulillah kedisiplinan anak saya juga alhamdulillah Miss Rega, tanpa harus dibangunkan, tanpa harus kita capek-capek bangun sholat isya, sholat enggak, terdengar suara azan, insya Allah itu langsung, dan itu sangat luar biasa menurut saya ya, nggak capek-capek gitu loh. Itu terus saya alhamdulillah ya Allah, pembelajaran dari sekolah, dari miss-missnya yang sudah menekankan kedisiplinan dan segala macam, entah itu mau pakai metode apapun ya gitu ya, tapi alhamdulillah anak saya berkelanjutan di rumah pun sama. Dan kita sebagai orang tua memang harus mendukung itu. Jangan sampai kita kepada anak ayo sholat, tapi kita sendiri belum ambil air wudhu. Nah itu aja sih sebetulnya. Mungkin itu aja ya pengalaman dari saya, dari anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Fahma. Betul seperti yang dikatakan Bunda Fahma sebelumnya. Baru pertama kali mendengar suara Mbak Fahma itu kelas 4. Itu dari PG sampai kelas 3 Adi tidak pernah mendengar suara Mbak Fahma. Pas di kelas 4 itu Mbak Fahma bilang, Miss haus. Langsung pas pulang, Ibu tadi Mbak Fahma bilang sama Adi gini loh. Itu kayak wow gitu. Bu seneng banget dengernya, siapa tuh pernah cerita ya Bu gitu kan, ya Allah seneng banget, mudah-mudahan ini adalah awal baru buat Mbak Fahma gitu kan ke depannya. Dan alhamdulillah sekarang Mbak Fahma kalau setiap kali ada adik dari belakang langsung dor gitu, dor, selalu kayak gitu, dan selalu bilang Miss mau apa, Miss mau kemana, seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ada perubahannya itu signifikan sekali ya itu. Mangga Miss Vivi barangkali ada yang ditanggapi. Alhamdulillah ya. Fahma saya kenal juga pada saat di TK ya, di TK, dan itu juga sempat menjadi observasi apakah ini anak masuk ke dalam gangguan selektif autism, kan begitu ya. Tetapi begitu saya perhatikan, enggak Bu, coba terus saya termasuk yang tidak menegakkan diagnosa di awal. Jadi saya ambil dulu bagaimana pola pengasuhan orang tuanya, lalu bagaimana orang tuanya sempat berkomunikasi ke mama. Begitu mamanya komunikasi, aduh memang mamanya pembicara ya, luar biasa gitu, komunikasinya lancar banget. Begitu ditanya ke orang tua juga sama, oke mam, perlahan. Nah saya juga sempat, saya katakan itu saya sampai melompat pada saat mendengar Fahma mengatakan iya, saya joget-joget ya. Mungkin karena saya terapis, jadi spontan. Bayaran gua mahal. Alhamdulillah. Nah, saya katakan tidak apa-apa. Ini bukan selective autism. Langsung itu saya yakinkan. Insya Allah bisa. Yakin ya? Langsung komunikasikan ke teman-teman guru. Bismillah, Fatma, kita komunikasikan saja. Dia insya Allah bisa untuk ini. Insya Allah. Yakin itu. Nah, alhamdulillah yang mama lakukan, kalau saya mau ambil dari ininya ya, yang namanya kita itu untuk melakukan pola pengasuhan yang memang harus belajar. Mama ini yang memang belajar dengan apa? Menyampaikan kepada anak secara baik,
menyampaikan kepada anak secara benar, lalu menyampaikan kepada anak secara menyenangkan. Jadi input yang masuk di dalam Fahma adalah 3 hal yang luar biasa. Itu benar, baik, menyenangkan. BBM ya. Nah, iya BBM. Jadi yang dimasukkan ke anak adalah yang baik. Mama menyampaikan dengan baik, lalu disampaikan dengan benar. Benarnya itu sesuai, saya mengatakan bahwa anak saya tidak ada apa-apa kok. Saya benar dan meyakinkan dia tidak apa-apa. Lalu disampaikanlah dia dengan benar. Misalnya materi pembelajaran yang dimasukkan dengan yang benar, lalu menyenangkan. Nah, mama semua melakukan sampai tadi ada poin, itu bukunya apa ya Miss, saya beli juga. Nah, itu mungkin hal yang menyenangkan bagi Fahma. Nah, itu sudah tersalurkan. Ingat teman-teman orang tua, kapan kita akan mendapatkan hasil? Nanti pada saat anak kita dewasa. Kita kan udah mulai menurun ya gitu. Jadi ini contoh kayak saya mau masuk ke usia 50 tahun sudah mulai nih kan begitu. Saya sudah apa ya, kalau misalnya anak-anak udah usianya masuk, ada yang mau masuk 20, 18, 16. Nah, saya lihat misalnya saya membawa apa langsung dibawa. Terus saya ulang lagi, review. Oh iya, dulu mereka waktu ini yang saya lakukan. Alhamdulillah dapat dari kebaikan. Nah, itu seperti itu. Jadi insya Allah ada kok berikutnya yang anak spontanitas melakukan. Nah, jadi terima kasih ya Mama, ini luar biasa. Pola pengasuhan yang memang diterapkan langsung, tetapi ya dengan menyenangkan, tanpa ada yang namanya harus dipaksakan. Mungkin dulu kita udah kena paksa gitu kali ya. Tetapi tetap ada yang baik kok. Orang tua tanamkan dulu itu mungkin di masanya orang tua dulu, tidak di masanya seperti yang sekarang. Mungkin di masanya orang tua dulu anak perempuan harus galak dalam pendidikan. Mungkin dulu itu lebih parah kali, kita tidak tahu. Nah, jadi insya Allah yang diberikan sama orang tua kita pun yang terbaik buat kita. Nah, itu seperti itu Miss Ade. Coba kita lihat dengan mama-mama yang lainnya ya. Masya Allah, ini pasti seru kelihatannya. Oke. Betul, Bibi, terima kasih banyak atas tanggapannya Bu Bibi. Oke, namun sepertinya kan karena sebentar Bu, waktunya itu kita harus coffee break terlebih dahulu. Bukan coffee break, maaf, ini adalah bazar atau market day kita buka. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Kita dapat waktu 15 menit ya Miss? Oh, 30 menit. Jadi sekarang nanti kita akan buka market day terlebih dahulu. Silakan ayah dan bunda dan teman bisa berbelanja gitu kan, atau bisa melihat-lihat project dan juga market day. Jadi setelah itu baru kita lanjutkan kembali ke sini. Ayah dan bunda nanti jangan lupa kita ke sini lagi ya. Masih ada 2 lagi yang akan memberikan sharingnya tentang pola asuh kepada kita. Iya, maka untuk ayah dan bunda bisa lihat dulu projectnya. Ya, Bunda Pirsta, enggak? Iya. Ya silakan. Sebelumnya saya persilahkan, ini kan acaranya FKS ya, Market Day, perwakilan dari FKS. Ada yang mau membuka, silakan Bunda Pirsta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Rega, Miss Vivi, dan bunda-bunda semua. Insya Allah hari ini teman-teman akan mengikuti acara Market Days yang sebenarnya kami sebagai FKS hanya support. Ini sebenarnya acara sekolah, tapi yang alhamdulillah terima kasih buat Miss Rega yang akhirnya di ACC permintaan kami untuk Market Days. Yang tadinya program sebelumnya mau belanja sendiri anak-anak, tapi hari ini semoga dari acara Market Days-nya teman-teman bisa belajar untuk berjualan, bisa tahu prosesnya, produk-produk yang dibikinnya seperti apa, harapannya semoga sesuai, anak-anak jadi bisa mengetahui proses, tidak hanya tahu tentang hasilnya saja. Gak banyak, mungkin udah banyak yang mau pada jajan.
Semoga bunda-bunda semua menikmati acara Market Days hari ini. Terima kasih kepada pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga silahkan. Market Day dibuka.